Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas ataupun dingin yang diukur menggunakan termometer. Sedangkan menurut sumber belajar Kemdikbud, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Skala suhu adalah metodologi dalam mengalibrasikan besaran suhu dalam bidang meteorologi. Skala empiris umumnya digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan parameter-parameter yang umum dan stabil, seperti titik beku dan titik didih air. Yang pertama, skala Celcius adalah satuan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan ini ditetapkan oleh seorang ahli fisika asal Swedia bernama Andreas Celsius. Ia menetapkan titik beku air sama dengan 0 derajat atau disebut dengan titik tetap bawah. Sementara itu, titik didih air sama dengan 100 derajat atau yang disebut sebagai titik tetap atas. Fahrenheit ditetapkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Jerman, yaitu Gabriel Daniel Fahrenheit. Ia menetapkan titik beku air untuk ukuran Fahrenheit sama dengan 32 derajat dan titik didih air sama dengan 212 derajat. Adapun antara jarak kedua titik tersebut, keduanya tetap dibagi menjadi 180 derajat. Satuan suhu Fahrenheit ini banyak digunakan di negara-negara Eropa. Yang ketiga, skala Kelvin. Skala Kelvin ditetapkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Lord Kelvin. Kelvin adalah satuan dalam sistem satuan internasional. Kelvin ditetapkan berdasarkan perhitungan suhu minimal. Suhu yang dinyatakan dengan Kelvin disebut suhu mutlak. Khusus pada skala Kelvin tidak ada nilai suhu negatif, sebab itulah penulisan pengukuran suhu Kelvin tanpa disertai dengan derajat dan cukup ditulis dengan K saja. Reaumur. Titik tetap bawah reaumur adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya sebesar 80 derajat. Reaumur juga memiliki 80 satuan derajat. Skala reaumur dapat ditulis dengan 40 derajat reaumur untuk menyatakan 40 derajat reaumur. Konversi skala dapat dihitung dengan rumus berikut. Contohnya, kita akan menghitung berapa derajat Celcius. Misalnya, 3 derajat Celcius berapa derajat Kelvin. Nah, di sini tinggal tambahkan 3 ditambah 273. Jadi, 3 derajat Celcius sama dengan 276 Kelvin. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor adalah energi total yang terkandung oleh benda, baik yang berhubungan dengan energi baik energi potensial maupun energi kinetik, atau kalor adalah banyaknya energi panas yang terkandung dalam zat. Energi potensial adalah energi yang tersimpan sementara. Energi kinetik adalah energi gerak, hal ini diukur dalam joule. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kita akan mendapatkan air hangat. Suhu dan kalor merupakan suatu yang berbeda. Suhu adalah nilai yang terkurung pada termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir dari satuan benda ke benda yang lain. Perpindahan kalor dibagi menjadi dua. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada medium padat. Dalam perpindahan ini, yang berpindah hanyalah kalor dan mediumnya tidak ikut berpindah. Contohnya ketika seorang pandai besi sedang membuat parang atau pisau, bagian ujung besi yang tidak dipanaskan dan ikut panas. Kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada medium cair dan gas. Berbeda dengan konduksi, perpindahan kalor ini disertai dengan perpindahan medium yang bergerak, tidak hanya kalor tetapi juga medium perambatannya. Contoh, perpindahan kalor secara konveksi misalnya ketika sobat hitung masak air
ketika air mendidihnya menjadi perpindahan kalor dari api kompor ke panci kemudian ke air. Perpindahan ini juga diiringi perpindahan atau bergeraknya medium tanpa air. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan dua jenis. Perpindahan kalor sebelumnya yang menggunakan medium perpindahan. Kalor ini tidak membutuhkan medium atau perantara. Apa contohnya? Panas matahari yang sampai ke bumi melewati ruang angkasa yang hampa udara tanpa ada medium. Setiap benda bisa menyerap kalor dipancarkan secara radiasi. Akan tetapi menentukan daya serap dan daya bukanlah jenis bahan tersebut melainkan warnanya. Perpindahan kalor secara radiasi mencegah perpindahan kalor. Energi kalor dapat dicegah untuk berpindah dengan mengisolasi ruang tersebut. Misalnya, pada penerapan beberapa peralatan rumah tangga seperti termor dan setrika listrik. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Baik ya dikat lebih perpindahan kalor. Orang mau diganti jadi dia. Saya akan menjelaskan. Sih. skala suhu adalah ya. Saya follow di video mah. Kenceng gua. Cincana ya.